Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini adalah sebuah rangkuman dalam mata kuliah komunikasi lintas budaya. Jadi kemarin kita bahas mengenai nilai dan sistem keadilan di masyarakat. Jadi saya ingin memberikan sebuah rangkuman apa itu nilai keadilan. Jadi yang dimaksud dengan nilai keadilan adalah hak yang bersifat proporsi. Proporsi artinya ada ukurannya. Jadi yang disebut dengan nilai keadilan adalah sesuatu yang ada ukurannya. Nah, bagaimana cara mengukur itu? Cara mengukur ada macam-macam caranya. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan namanya keadilan personal. Jadi keadilan personal ini adalah bagaimana mengukur dalam diri kita masing-masing, apakah kita sudah adil atau belum. Yang kedua adalah keadilan distributif atau keadilan sosial. Artinya kita aktif enggak di masyarakat, kita tergugah enggak hatinya ketika melihat beberapa pandangan orang, beberapa kasus yang terjadi di sosial masyarakat. Yang berikutnya adalah demokrasi atau keadilan demokrasi. Ini bersifat sangat luas. Jadi kalau ketiga itu kita gabungkan, kita akan melihat satu distribusi yang luar biasa. Yang pertama, secara personal. Kita harus punya deskripsi secara personal, artinya kita punya karakter. Kalau kita punya karakter, lalu kita bisa masukkan karakter itu ke dalam masyarakat. Jadi kita dikenal sebagai orang yang baik, orang yang bijaksana, orang yang tegas, itu namanya karakter. Lalu kalau karakter itu bisa kita aplikasikan ke masyarakat, lalu kita masuk ke dalam dimensi yang lebih besar lagi, yaitu aplikasi secara demokrasi. Jadi tadi ada tiga tuh, secara personal, nilai keadilan personal yaitu dalam diri kita. Yang kedua nilai keadilan secara sosial yaitu ke masyarakat. Dan yang ketiga adalah secara demokrasi, artinya kita bisa nggak adil secara demokrasi, lebih luas lagi. Nah, masuk ke dalam distribusi kelompok. Jadi dalam kelompok itu dalam buku atau dalam referensi yang ada di mana-mana itu cuma ada dua, yaitu identitas kelompok, ya. Yang kedua adalah manajemen kelompok atau namanya prosedural kelompok. Yang disebut dengan identitas kelompok adalah ketika kelompok itu mempunyai hobi yang sama, mempunyai nilai pandangan yang sama, mempunyai deskripsi yang sama tentang suatu hal. Contoh, misalnya sebuah komunitas pecinta Vespa, itu namanya identitas kelompok. Dia belum menjadi prosedural kelompok. Nah, ketika mereka sudah mempunyai kesepakatan yang sama, lalu mereka meningkat lebih tinggi lagi, yaitu ada SOP, ada kebijakan, ada aturan dalam sebuah kelompok. Nah, itu disebut dengan prosedural kelompok. Tetapi saya melihat kondisi di lapangan, justru ada salah satu yang baru yang kemungkinan tidak ditemukan di buku, yaitu mengenai kelompok baru atau new group. Artinya apa? Justru kelompok baru ini menjadi pemisah, yaitu bisa menjadi sumber bencana, bisa juga menjadi sumber solusi, atau bisa menjadi titik keadilan yang paling tinggi, juga bisa menjadi titik ketidakadilan paling rendah. Nah, dalam kelompok baru ini artinya setiap budaya yang masuk ke dalam masyarakat itu pasti akan dinilai buruk pertama kali. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal kita secara personal. Mereka sesuatu yang masuk dalam geng mereka, kelompok mereka, pasti akan dicurigai. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan mereka akan curiga seperti itu? Apakah akan berlanjut? Kalau berlanjut namanya konflik gitu. Jadi bagaimana solusinya? Tadi itu solusinya adalah kita harus melakukan tiga alternatif itu. Yang pertama secara nilai keadilan personal, lalu tingkatkan menjadi sosial, kemudian eksekusinya adalah di tingkat demokrasi. Nah, tiga tingkatan itu yang sering lolos luput dari pandangan kita, bahwa kalau kita tidak memperdulikan itu, yang penting kita masuk dalam sebuah kelompok, lalu itu kita biarkan saja tanpa kita pelihara dengan baik. Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi nilai budaya keadilan dalam sosial kemasyarakatan itu lebih menitik beratkan kepada deskripsinya,
kepada bagaimana cara dan tahapannya. Bukan, kita belum bicara mengenai bagaimana nilai detailnya, meskipun tadi saya bilang nilai awalnya, tapi bukan kita bicara mengenai nilai detailnya, karena itu harus pemahaman lebih detail lagi. Yang dimaksud dengan nilai awalnya adalah ada 3 tahapan tadi: personal, kemudian sosial, dan demokrasi. Itu nilai awal, belum nilai, kan macam-macam ada nilai itu, nilai judgment, nilai pikiran, nilai hati, nilai tingkah laku, itu nanti secara budaya. Yang penting kita ngerti dulu tahapannya awalnya seperti apa. Kalau kalian diskusi di grup WhatsApp, itu lebih baik kalian hindari itu, karena diskusi debat di WhatsApp itu hanya akan menimbulkan konflik karena dia tidak ada intonasinya. Dalam bahasa ilmiah disebut dengan paralinguistik itu, atau komunikasi dengan intonasi suara yang berbeda. Lalu solusinya adalah dengan menggunakan voice note. Voice note itu adalah lebih beretika karena dia mempunyai intonasi nada. Jadi kalau pertengkaran lewat WhatsApp terjadi itu karena tidak ada intonasi nada bicara. Saya rasa cukup kawan-kawan, sehingga ini menjadi cermin buat kita, menjadi refleksi buat kita, supaya kita harus benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat itu, supaya kondisi masyarakat di sekitar kita jauh lebih meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.